Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu algoritma anagram. Langsung saja. Untuk gambaran umum dari pertemuan kali ini yaitu pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari konsep dan implementasi algoritma anagram dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, penjelasan teori akan disampaikan secara singkat sebagai penguatan konsep, kemudian difokuskan pada praktik implementasi pengecekan anagram menggunakan 3 pendekatan berbeda dalam Python, yaitu metode sorting, lalu metode counting menggunakan dictionary, lalu yang ketiga itu metode counting menggunakan array frekuensi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk memahami konsep frekuensi, kemunculan karakter, mengimplementasikan berbagai pendekatan algoritmik untuk masalah yang sama, manfaatkan list, dictionary, perulangan, dan percobaan secara terintegrasi, serta menyusun program Python untuk program Python yang terstruktur untuk menyelesaikan studi kasus. Untuk capaian pembelajarannya, setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu yang pertama memahami konsep dasar anagram dan membedakannya dari palindrom, kemudian memahami cara kerja 3 metode pengecekan anagram secara langkah per langkah, lalu mengimplementasikan pengecekan anagram menggunakan metode sorting, lalu metode counting dictionary, dan menggunakan metode counting dengan array frekuensi. Lalu yang terakhir adalah membandingkan ketiga metode dan memilih metode mana yang paling sesuai untuk kondisi tertentu. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi anagram adalah dua kata atau kalimat yang berbentuk kalimat yang berbeda. Jadi anagram adalah dua kata atau kalimat yang dibentuk dari huruf-huruf yang sama persis. Nah, dengan jumlah kemunculan setiap huruf yang identik, namun disusun dalam urutan yang berbeda. Nah, dengan kata lain, anagram adalah hasil dari penyusunan ulang atau permutasi seluruh huruf dari sebuah kata menjadi kata lain. Jadi contohnya, bayangkan kamu memiliki sekumpulan kartu huruf. Nah, jika kamu bisa menyusun dua kata yang berbeda menggunakan kartu-kartu yang sama persis, tanpa sisa dan tanpa tambahan, maka kedua kata, nah itu adalah anagram. Jadi perbedaannya antara anagram dan palindrom, yaitu palindrom merupakan sebuah kata yang dibaca sama dari dua arah. Jadi dari depan dan belakang itu kan sama di materi sebelumnya. Nah, sedangkan anagram itu dua kata yang berbeda yang tersusun dari huruf yang sama. Nah, ini ada contohnya. Misal Bali dan juga Labi. Itu kan kata yang berbeda, tapi disusun oleh huruf yang sama. Ada B, ada A, ada L, ada I. Dan kemudian ada contoh lain. Di sini ada nama dan juga mana menggunakan huruf yang sama, yaitu ada 2A dan M, kemudian N. Kemudian contohnya bukan anagram, yaitu sama kucing dan anjing, itu huruf yang berbeda. Dan buku dan kuda, itu juga huruf yang berbeda. Nah, untuk cara kerja dari anagram, nah sebelum kita melakukan pengecekan dengan metode apapun, ada dua tahap pra pemrosesan yang harus dilakukan. Ini untuk contoh implementasi di programnya ya. Jadi yang pertama itu ubah string dulu, ubah stringnya ke huruf kecil dulu menggunakan dot lower lalu kurung. Jadi agar pengecekan tidak sensitif. Untuk di Python ini kan misal A kecil diperiksa apakah sama dengan A besar, maka hasilnya akan false karena dua karakter yang berbeda. Jadi harus diubah dulu menggunakan flower untuk menyamakan case dari kedua stringnya. Kemudian yang kedua adalah periksa panjang kedua string. Nah, jika panjangnya berbeda, maka pastinya kata tersebut bukan anagram, jadi tidak perlu melakukan pengecekan lanjutan. Nah, setelah proses terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk mengecek anagram.
Kegiatan pertama itu sorting atau pengurutan. Nah, jadi dalam metode sorting yaitu metode dengan pendekatan yang paling intuitif untuk memeriksa anagram. Ya, karena sederhana, jika terdapat dua kata yang merupakan anagram, maka setelah semua hurufnya diurutkan secara alfabetis, jadi dari A sampai Z, itu hasilnya akan sama persis. Nah, untuk cara kerja dari metode ini, yang pertama, yang kedua string tersebut akan dikonversi ke huruf kecil dengan metode dot lower tadi, lalu memeriksa panjang stringnya. Jika berbeda maka bukan anagram. Jika sama, lanjutkan ke ubah setiap string menjadi list karakter menggunakan list. Lalu urutkan kedua list karakter tersebut menggunakan misal bubble sort. Lalu bandingkan dua list yang sudah terurut karakter per karakter menggunakan perulangan dan percabangan. Jika semua karakter sama, maka hasilnya adalah anagram. Jika berbeda, maka bukan anagram. Nah, di sini ada contoh visualisasinya. Jadi di sini misal ada kata Bali dan Labi. Nah, untuk string satunya itu Bali, string 2-nya itu Labi. Untuk Bali setelah kita lakukan sorting untuk karakter Bali, kita sorting sesuai alfabetnya. Jadi dari A sampai Z. Nah, untuk string 1 itu hasilnya adalah A, B, I, dan L. Dan untuk string 2 hasilnya juga A, B, I, dan L. Maka kedua kata tersebut merupakan anagram. Nah, di sini ada contoh kode program untuk mengecek anagram menggunakan metode sorting. Nah, di sini kita pertama membuat fungsi dulu, yaitu sebuah fungsi bubble sort yang digunakan untuk mengurutkan atau mensorting karakternya. Jadi kita definisikan dulu fungsinya, lalu mengembalikan sebuah list yang sudah terurut. Dan kedua kita buat fungsi lagi. Nah, di sini fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah kata dari string 1 dan string 2 itu merupakan anagram. Jadi di sini kita buat fungsi yang menerima dua parameter, jadi ada string 1 string 2. Nah, di sini kita lakukan pengubahan case-nya atau hurufnya dari huruf yang misal ada huruf besar, huruf kecil, kita samakan ke huruf kecil semua, lalu disimpan ke variabel ini. Nah, lalu di sini kita lakukan pengecekan. Jika panjang dari string 1 tidak sama dengan panjang string 2, maka langsung cetak bukan anagram. Jika panjangnya sama, lanjut ini fungsi yang sebelumnya sudah dibuat, fungsi sorting menggunakan bubble sort itu dipanggil di sini. Jadi kita buat variabel baru namanya sorted 1 yang digunakan untuk menyimpan kata yang sudah terurut. Jadi di sini sorted 1 sama dengan fungsi bubble sort, lalu kita kirim list dari string 1. Jadi kita masukkan stringnya ke fungsi ini untuk diurutkan. Nah, lalu kita di sini lakukan pengecekan. Jadi kita menggunakan perulangan for. Pertama kita inisiasi dulu anagram sama dengan true. Nah, lalu kita lakukan pengecekan setiap karakter di kedua stringnya. Jadi jika string 1 tidak sama dengan string 2, maka anagram sudah false. Lalu program selesai. Nah, jika ini sama dengan anagramnya itu true, maka hasilnya akan mencetak anagram. Jika tidak, maka bukan anagram. Nah, sini kita cek ada 3 pasang string, kali lagi mana
nama mana kucing anjing, dan hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu counting dengan dictionary. Nah, untuk metode counting menggunakan dictionary itu bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter dari kedua string, lalu membandingkan hasilnya. Jika frekuensi yang dihasilkan dari keduanya identik, maka kedua string tersebut adalah anagram. Di kontrak kerjanya, yang pertama itu sama, ubah stringnya ke huruf kecil dulu, dan periksa panjangnya. Lalu yang kedua itu buat dictionary kosong untuk masing-masing string. Lalu yang ketiga, menggunakan perulangan for untuk menghitung frekuensi setiap karakter dari string pertama. Lalu simpan ke dictionary pertama. Yang keempat, lakukan hal yang sama untuk string yang dibandingkan. Lalu, membandingkan kedua dictionary menggunakan perulangan dan pencabangan. Jika semua key dan value sama, maka anagram. Jika tidak, maka bukan anagram. Dan sini ada contoh visualisasi metode counting dengan dictionary. Nah, di sini ada kata nama dan mana. Ini kita periksa menggunakan frekuensi. Jadi kita buat, nah misalkan ini nama N. Yang pertama itu hurufnya N, kita masukkan ke dictionary-nya. Lalu kita masukkan juga jumlahnya. Karena pertama masih 1. Lalu A, masukkan dictionary selanjutnya. Ini yang pertama itu 1 dulu nilainya. Lalu M, masuk ke sini. Nilainya 1 juga. Lalu ada A lagi. Itu masuk ke dictionary yang ini. Lalu nambah 1 jadinya 2. Jadi 1, 2, 1. Sama dengan yang mana. Jadi N-nya 1. A-nya itu 2. Dan N-nya juga 1. Jadi kedua kata ini adalah anagram. Dan sini ada contoh kodenya. Pertama kita buat dulu fungsi untuk menghitung frekuensi dari sebuah kata. Jadi di sini kita buat array, lalu kita gunakan ini frekuensi ini sebuah dictionary tadi yang disebutkan ya. Lalu kita gunakan for. Nah, untuk setiap huruf dalam sebuah teks, setiap huruf dalam sebuah kata. Nah, jika hurufnya itu ada di frekuensi, jadi setiap huruf itu kan dimasukkan ke frekuensi. Lalu jika hurufnya sama, maka plus 1. Jika tidak, maka hurufnya sama dengan 1. Lalu saya kembalikan dictionary yang sudah lengkap tadi, yang sudah diperiksa. Yang kedua itu buat fungsi untuk mengecek anagramnya menggunakan tadi dictionary yang sudah dibuat dari function ini. Yang pertama kita cek dulu, kita ubah dulu ke lower, lalu cek panjangnya. Lalu yang ketiga, sama seperti yang metode kode sebelumnya, yang kita panggil fungsinya, lalu simpan hasilnya ke variable ini, 1 dan flag 2. Jadi K1 atau kata 1 itu dimasukkan ke fungsi ini, lalu dicek satu ke satu dan dihitung frekuensinya. Lalu simpan ke hasilnya ke flag 1. Sama juga dengan yang flag 2. Disimpan ke flag 2. Nah, di sini kita buat fungsi buat perulangan untuk mengecek anagramnya. Nah, di sini kita inisiasi dulu anagram dengan true. Lalu dicek untuk setiap huruf di frekuensinya. Jika frekuensi huruf dari kata pertama tidak sama dengan frekuensi huruf kata kedua, maka anagram sama dengan false.
lalu break. Dan sini akan uh, mencetak bukan anagram. Jika ini tidak terpenuhi, maka anagram masih true dan akan menghasilkan anagram, hasilnya kalau ada anagram. Nah, di sini dicek menggunakan 3 pasang string seperti tadi, dan nama, mana, kopi, void, buku, dan kuda. Jadi ini hasilnya. Lanjut ke metode 3, itu counting dengan arrange frekuensi. Nah, untuk metode ini itu menggunakan list berukuran 26 elemen atau satu untuk setiap huruf alfabet dari A sampai Z untuk menghitung frekuensi kemunculan huruf. Nah, setiap posisi dalam list mewakili satu huruf menggunakan fungsi OR. Nah, untuk mengubah karakter menjadi angka dan menentukan posisinya. Jadi fungsi OR itu mengubah karakter menjadi nilai ASCII. Sebelumnya yang belum tahu itu ASCII itu standar nilai yang sudah distandarisasi untuk setiap karakter. Jadi misalnya ada karakter A, itu nilai ASCII-nya itu 97. Bisa dicari untuk ASCII itu ada tabelnya nanti. Hmm, tabelnya seperti ini. Jadi setiap karakter hmm, ini ada angka binary-nya. Itu nanti akan menghasilkan uh, angka, bisa dikonversi ke angka bilangan bulat. Tahu seperti ini yang sudah ada desimalnya. Di setiap karakter uh, ada nilai yang sudah distandarisasi. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama sama, ubah ke huruf kecil dan periksa panjangnya. Terus yang kedua, buat list frekuensi berisi 26 0 atau frekuensinya 0 kali 26. Gunakan perulangan for pada string pertama, lalu tambahkan 1 pada posisi dari huruf tersebut di dalam arahnya. Minus posisi huruf A. Lalu gunakan perulangan for pada string kedua, kurangkan 1 pada posisi yang sama. Lalu gunakan perulangan for untuk memeriksa seluruh list frekuensi. Jika nilainya bukan 0, maka bukan anagram. Jika semua nilainya 0, maka anagram. Nah, di sini ada contoh kodenya. Ini kita definisikan fungsi untuk metode array frekuensi. Nah, di sini kita sama tadi ubah ke kecilan periksa panjangnya. Nah, di sini kita membuat list frekuensi 26 elemen yang berisi 0. Nah, di sini selanjutnya itu menambahkan frekuensi untuk string pertama jadi K1. Jadi menggunakan OR untuk mengubah karakter menjadi angkanya tadi. OR huruf, jadi setiap huruf di dalam kata dikurangi dari nilai dari huruf A. Dikurangi dari nilai huruf A. Lalu hasil dari ini kan pengurangan ya, masukkan ke dalam list frekuensi plus
plus sama dengan 1. Jadi harusnya hasilnya itu sama saja kan 0. Lalu selanjutnya lakukan hal yang sama untuk string kedua. Dan sini kita menggunakan minus sama dengan 1. Jadi dikurang lagi. Kemudian ini print jika frekuensi hanya 00 maka anagram. Nah, kemudian jika frekuensi tidak seperti ini atau tidak 0 maka hasilnya bukan anagram. Dan tidak ada contoh untuk karakter yang dibandingkan, ada Bali dan Labi, hasilnya ada anagram. Jadi hasil dari menilai dalam listnya itu bersih 0 semua. Kemudian yang kedua ada kopi dan baju. Nah di sini array frekuensi, nah array frekuensinya atau list frekuensinya itu untuk A bernilai min 1, untuk B bernilai 1, untuk I bernilai 1, untuk J bernilai min 1, dan K bernilai 1, U bernilai 1, P 1, U min 1. Jadi hasilnya nilai dalam listnya itu sudah berubah, maka hasilnya bukan anagram. Ini kita bandingkan untuk ketiga metodenya. Untuk cara kerjanya, yang pertama sorting itu dengan pengurutkan dan dibandingkan. Kemudian yang dictionary itu menghitung frekuensinya dengan dictionary. Ya, kemudian untuk array itu menghitung frekuensi dengan list atau array. Untuk struktur data itu list plus sorting. Dan untuk dictionary itu dictionary. Untuk array itu list 26 elemen. Nah, untuk kompleksitas sorting itu O n log n. Kemudian untuk dictionary dan array itu ON. Nah, untuk kemudahan sorting itu yang merupakan yang paling mudah dipahami. Kemudian dictionary itu cukup mudah, jadi agak lebih kompleks dari sorting. Kemudian array itu lebih kompleks lagi karena perlu konversi ke huruf ke nilai asli. Dan kondisi yang cocok untuk ketiga metodenya itu yang pertama sorting itu yang cocok untuk data kecil dan sedang. Kemudian dictionary itu cocok untuk string umum, dan array itu cocok hanya untuk huruf alfabet. Jadi kesimpulannya metode sorting yang paling mudah dipahami, memanfaatkan algoritma sorting yaitu bubble sort yang mudah dipelajari. Kemudian yang kedua itu dictionary itu fleksibel dan mudah dibaca. Kemudian yang metode terakhir itu array, itu paling efisien namun lebih kompleks dan memerlukan pemahaman fungsi dari OR dan char. Ini fungsi yang berhubungan dengan tabel AC tadi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya dari algoritma anagram, kelebihannya yang pertama adalah dapat disesuaikan dengan berbagai pendekatan. Jadi masalahnya dapat dipecahkan menggunakan sorting, dictionary, maupun array. Jadi lebih fleksibel dalam memilih metode sesuai kebutuhan. Yang kedua itu dapat melatih pemahaman struktur data. Jadi implementasi anagram menggunakan list, dictionary, perulangan, dan percabangan secara bersamaan. Jadi baik untuk melatih pemahaman struktur data dasar. Yang ketiga, memiliki banyak aplikasi nyata. Ini pengecekan anagram digunakan untuk game kata, redaksi input, ortografi sederhana, dan pencarian kata dalam kamus. Dan untuk
Kekurangannya yang pertama sensitif terhadap spasi dan tanda baca. Jadi secara default, algoritma dasarnya akan menganggap Bali spasi indah dan indah spasi Bali bukan anagram, karena spasi ikut dihitung. Jadi diperlukan eh, proses tambahan sebelum dilakukan pengecekan. Yang kedua, metode sorting kurang efisien untuk data yang besar, karena memiliki kompleksitas O dan log n yang lebih lambat dibandingkan metode lainnya, yaitu counting dictionary dan array yang dengan kompleksitas ON. Lalu yang terakhir, metode array frekuensi terbatas pada alfabet. Jadi metode ketiga hanya bekerja untuk huruf A sampai Z. Untuk karakter lain seperti angka, spasi, atau huruf beraksara diperlukan pendekatan yang berbeda. Nah, kita lanjut ke studi kasus. Untuk studi kasusnya itu Fajar dan Rena sedang mengikuti kompetisi pemrograman antar kelas. Mereka mendapat soal untuk membuat mereka mendapat soal yaitu diberikan sebuah kalimat. Temukan semua pasangan kata dalam kalimat tersebut yang merupakan anagram satu sama lain, lalu tampilkan ringkasan hasilnya. Kalimat yang diberikan adalah Bali, Labi, Nama, Kopi, Mana, Oik, dan Hook. Siswa diminta membuat program Python yang memisahkan kalimat menjadi list kata-kata menggunakan split, kemudian menggunakan perulangan bersarang untuk memeriksa setiap pesan kata, menggunakan metode dictionary untuk mengecek anagram, dan menambahkan semua pasangan anagram yang ditemukan beserta ringkasan totalnya. Nah, di sini ada contoh outputnya. Outputnya seperti ini. Langsung ke contoh codingnya. Nah, yang pertama kita buat fungsi untuk menghitung frekuensinya karena ini menggunakan metode dictionary. Di sini kita definisikan fungsi untuk menghitung jumlah karakter atau frekuensi dari karakter di suatu kata. Lalu selanjutnya buat fungsi untuk mengecek anagramnya. Jadi di sini fungsinya menerima dua input, itu kata satu dan kata dua. Lalu yang pertama kita cek jika kata satu tidak sama kata dua, maka bukan anagram, jadi bukan false. Jika katanya sama, maka kata satu itu dimasukkan ke fungsi untuk menghitung frekuensinya. Jadi kata satu dihitung frekuensinya, lalu setelah mesinnya ditemukan itu disimpan ke frekuensi satu, lalu sama dengan kata dua disimpan ke frekuensi dua. Nah, kemudian di sini digunakan perulangan for untuk mengecek setiap huruf di kata yang dihitung frekuensinya tadi. Nah, jika frekuensi dari huruf, frekuensi uh, dari huruf indeks tertentu tidak sama dengan tidak sama dengan di frekuensi kedua, maka return false, jadi bukan anagram. Dan jika ini tidak terpenuhi, artinya kan semua frekuensinya itu sama, maka return itu atau hasilnya anagram. Nah, jadi kalimatnya masukkan kalimat Bali, Labi, Nama, Kopi, mana lalu di lalu dibuat list kata-kata, kemudian kalimatnya ini dimasukkan kalimat ini dimasukkan ke dalam list menggunakan fungsi split, yaitu jadi setiap katanya itu dipisah dengan spasi. Dengan fungsi split ini kan dipisah nantinya masih ini jadi satu Bali itu menjadi satu elemen di sebuah list. Itu buat list pasangan yang isinya kosong. Nah, di sini
menampilkan kalimat yang kata-katanya, kalimat dalam listnya. Nah, di sini menggunakan perulangan untuk memeriksa semua pasangan menggunakan eh, gelombang besaran. Jadi pertama kita gunakan for i in range panjang dari kata dari list kata-kata ini artinya nested atau sarang yaitu i for j in range indeks dari indeks i plus 1, panjang dari kata-kata panjang dari list ini. Nah, di sini kata-kata dari eh, kata ini salah satu elemen ke i dari list kata-kata itu disimpan ke K1, lalu elemen j dari kata-kata itu disimpan ke K2. Jadi akan mencari pasangannya. Nah, jika K1 dan K2 adalah anagram, maka kedua kata tersebut jadi K1 dan K2 itu akan digabung. Nah, di sini kan fungsi append, itu fungsi struct ya, di materi struct itu append. Jadi append K1 dan kedua dimasukkan ke pasangan, ke list pasangan. Lalu print ditemukan kata satu dan kata duanya. Di sini di sini kode untuk menampilkan hasilnya. Di sini contoh hasilnya, contoh outputnya. Jadi kalimatnya ada bagi, lagi, nama, kopi, mana, poin, buku. Lalu dimasukkan ke dalam list kan. Nanti hasil listnya akan jadi seperti ini. Lalu hasil dari perulangan ini adalah ini. Jadi mencari kalimat, mencari kata, dan mencari pasangan katanya. Jadi Bali dan Labi, nama dan mana, kopi dan koi. Yang ditemukan itu ada 3. Nah, jadi pasangan yang ditemukan atau pasangan yang kata yang anagram itu ada 3. Jadi, mungkin sekian untuk materi anagram. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.